Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, dalam dunia sepak bola di abad ke-21, uang itu udah nggak bisa dibayangin lagi guys. Kalau kita ngomongin kontrak para pemain top, klub-klub top dunia pasti rela ngeluarin banyak banget duit buat bisa punya pemain hebat. Mungkin kalau 30 tahun yang lalu nggak ada yang kepikiran bakal ada kontrak dengan angka gila-gilaan kayak gini. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang 10 kontrak termahal sepanjang sejarah sepak bola yang bikin kita geleng-geleng kepala guys. Ada pemain-pemain legendaris dan beberapa nama yang mungkin bikin kalian terkejut. Jadi langsung aja guys, kita bahas. Gas. 10 kontrak termahal sepanjang sejarah sepak bola. Uang dalam dunia sepak bola di abad ke-21 sekarang guys, kalau dibayangin 30 tahun yang lalu, kayaknya nggak kepikiran deh guys. Sumber uang gede dari sponsor sama hak siar TV bikin para pemain dari klub-klub top dunia jadi masuk daftar orang terkaya di dunia olahraga. Dengan adanya aturan gaji yang bebas di hampir semua liga top, klub-klub sekarang malah cari cara baru buat ngasih kontrak gila-gilaan. Kayak yang dilakukan Chelsea sama Cole Palmer yang dikontrak hampir 10 tahun lamanya, dan tentu aja dengan gaji yang makin tinggi. Para pemain pun ngerasain hidup kayak raja guys. Nah, sumber kami ngebuat daftar 10 kontrak terbesar dalam sejarah sepak bola, dan beberapa pemain bahkan beruntung bisa masuk 2 kali dalam daftar ini guys. Langsung aja yuk kita lihat guys. Nomor 10 ada Cristiano Ronaldo yang waktu main di Juventus tahun 2018 sampai tahun 2022. Nilai kontraknya 185,7 juta pound sterling guys, atau setara 3,2 triliun rupiah. Jadi dari tahun 2018 sampai 2022. Walaupun Ronaldo udah di atas kepala 3 di tahun 2018, tapi apa yang dia lakukan di lapangan bikin Juventus yakin banget kalau dia adalah sosok yang mereka butuhin buat akhirnya ngangkat trofi Liga Champions setelah bertahun-tahun cuma nyampe final aja guys. Mereka rela ngebayar lebih dari 185 juta pound sterling buat ngundang si superstar asal Portugal ini. Walaupun Ronaldo masih rajin bikin gol, tapi di Allianz Arena mulai kelihatan nih kalau kekuatan supernya udah agak loyo guys, dan dia nggak bisa bawa Juventus jadi juara Eropa. Dan akhirnya masalah finansial yang dihadapi Juventus mungkin jadi bukti kalau kontrak ini jadi kesalahan kalau dilihat dari sisi keuangan. Kita lanjut ke nomor 9 lagi guys, Cristiano Ronaldo di Real Madrid tahun 2016 sampai 2021 dengan kontrak sebesar 185,7 juta pound sterling atau setara 3,2 triliun rupiah. Nah, ini bener-bener dejavu nih guys. Lagi-lagi ada kontrak Ronaldo yang nilainya 185,7 juta pound sterling. Tapi jangan khawatir, ini nggak bakal jadi yang terakhir. Waktu Ronaldo tanda tangan kontrak ini di Madrid, dia lagi di puncak karirnya guys. Dia baru aja ngedapetin 2 Ballon d'Or berturut-turut dan ngebawa Madrid juara Liga Champions 3 kali berturut-turut. Ngeri banget guys. Waktu itu Ronaldo udah dianggap sebagai pemain terbaik yang pernah dimiliki Madrid. Walaupun banyak legenda hebat yang ada guys, sayangnya dia nggak sempet ngehabisin kontraknya karena dia cabut 2 tahun setelahnya. Tapi Madrid udah siap banget ngasih dia duit banyak buat akhir karirnya guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Neymar yang dikontrak Paris Saint-Germain tahun 2017 sampai tahun 2023. Besaran kontraknya 233 juta pound sterling atau setara 4,2 triliun rupiah. Kontrak yang bikin Neymar pindah ke PSG ini awalnya kelihatan sempurna banget guys. Neymar yang pengen banget keluar dari bayang-bayang Lionel Messi di Barcelona dan PSG yang lagi nyari bintang untuk bawa mereka juara Eropa, kayak match made in heaven gitu kan guys. Tapi sayangnya nggak ada satupun tujuan yang tercapai. PSG cuma sampai final Liga Champions di tahun 2020, dan Neymar yang sering cedera sama nggak punya semangat kompetitif di liga domestik ngebuat dia susah banget buat meraih Ballon d'Or. Pas hubungan mereka berakhir, hubungan itu udah banyak banget masalahnya dari kedua belah pihak guys. Kita lanjut ke nomor 7, ada Kylian Mbappe di Real Madrid dengan kontrak dari tahun 2024 sampai tahun 2029 dengan besaran kontrak 258,3 juta pound sterling atau setara 4,6 triliun rupiah guys. Salah satu rahasia terbesar di dunia sepak bola nih guys, Kylian Mbappe akhirnya pindah ke Real Madrid. Banyak yang ngira bakal terjadi lebih cepat, tapi karena beberapa alasan yang bakal kelihatan nanti, ya nggak jadi deh guys. Tapi akhirnya di tahun 2024 saga ini selesai juga. Sayangnya Mbappe nggak langsung nunjukin performa sebagus yang diharapin banyak orang. Di bulan-bulan pertama dia malah dianggap
dianggap jadi masalah terbesar sama pelatih Carlo Ancelotti. Ditambah lagi dia kalah bersinar dibandingkan Galacticos lainnya di Madrid. Tapi sekarang Mbappe udah balik lagi ke performa terbaiknya, dan kalau dia bertahan sampai tahun 2029, Mbappe bakal bawa pulang 258,3 juta pound sterling di Real Madrid guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Neymar yang dikontrak sama Al Hilal dari tahun 2023 sampai tahun 2025 dengan besaran kontrak 276 juta pound sterling atau setara 4,9 triliun rupiah. Kalau pindah ke PSG dianggap gagal total buat Neymar, pindah ke Al Hilal malah lebih parah lagi guys. Neymar jadi salah satu pemain bintang yang memutuskan buat cabut ke Timur Tengah di tahun 2023, yang artinya dia udah hampir ninggalin karir topnya. Baru beberapa pertandingan dia udah cedera ACL guys, dan meskipun udah balik dia malah kesulitan buat nunjukin performa dan malah sering dipinggirkan. Sekarang kontraknya hampir habis dan kayaknya Al Hilal juga nggak tertarik buat memperbarui kontraknya. Kayaknya sih Neymar bakal pindah ke MLS dan pasti bakal ngerasain gaji yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, karena memang kontraknya gila-gilaan guys di Saudi. Kita lanjut ke nomor 5, ada Kylian Mbappe waktu di Paris Saint-Germain tahun 2022 sampai 2024 dengan nilai kontrak 354,6 juta pound sterling atau setara 6,4 triliun rupiah guys. Nah ini dia alasan kenapa Mbappe nggak jadi pindah ke Real Madrid 2 tahun yang lalu. PSG yang nggak rela kehilangan Mbappe, mereka rela ngasih apa aja buat dia biar tetap bertahan. Selain gaji yang kabarnya bisa nyentuh 1 juta pound sterling per minggu guys, waduh nggak main-main guys. Ada juga rumor kalau Mbappe bisa ikut campur dalam urusan transfer klub, dan kabarnya dia yang ngebuat Leonardo Nascimento, direktur olahraga PSG, dipecat. Tapi sayangnya kontrak jangka pendek ini malah bikin Mbappe cepet banget bisa ngobrol lagi sama Madrid. Dan ya akhirnya kayak yang kita tahu guys, dia pindah juga ke Madrid. Kita lanjut ke nomor 4, Erling Haaland. Dia dikontrak Manchester City tahun 2025 sampai tahun 2034 yang baru aja kemarin guys, dengan besaran kontrak 370,6 juta pound sterling atau setara 6,7 triliun rupiah. Ngeri guys. Buat yang belum tahu, Haaland ngebuat kontrak super panjang di Manchester City hampir 10 tahun. Bayangin aja, Haaland bakal berumur 34 tahun pas kontraknya selesai. Jadi dia bakal ngehabisin masa-masa puncaknya di City, bahkan lebih dari itu. Ini jadi hal yang semakin biasa sih buat klub-klub buat ngasih kontrak panjang biar nggak kena masalah fair play finansial. Tapi resikonya kalau ternyata karir pemain nggak sesuai rencana, mereka bisa terjebak sama kontrak panjang ini tanpa bisa lari kemana-mana. Haaland sih berharap banget kalau kesulitan City yang terakhir bisa cepat berlalu masalah kasusnya guys. Kita lanjut ke nomor 3, ada Cristiano Ronaldo yang dikontrak sama Al Nassr di tahun 2023 sampai 2025 dengan besaran kontrak 428 juta pound sterling atau setara 7,6 triliun rupiah. Jadi gini guys, sepak bola di level tertinggi udah mulai pelan-pelan ninggalin Cristiano Ronaldo. Makanya si bintang Portugal ini memutuskan buat manfaatin statusnya sebagai salah satu pemain terkenal di dunia buat ngedapetin duit gede. Makanya Al Nassr rela ngeluarin lebih dari 400 juta pound sterling buat ngontrak 2,5 tahun buat Ronaldo yang udah 37 tahun waktu itu guys. Emang sih Ronaldo belum bisa ngebawa Al Nassr juara Saudi Pro League, tapi yang dia bawa itu banyak bintang-bintang Eropa lainnya yang ikutan pilih jalan yang sama, yaitu ke Timur Tengah buat cari rezeki guys. Jadi meskipun angkanya gede banget, kontraknya udah pasti sukses banget buat Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia memang lagi gencar-gencarnya promosi guys. Kita lanjut ke nomor 2, ada Karim Benzema yang dikontrak sama Al Ittihad di tahun 2023 sampai 2026 dengan besaran kontrak 451,6 juta pound sterling atau setara 8 triliun rupiah. Benzema udah ngebuktiin kalau dia bisa jadi pemimpin di salah satu klub terbesar di dunia setelah Ronaldo cabut dari Real Madrid. Jadi nggak heran kalau nilai dia lagi tinggi banget pas dia mutusin buat ikut teman lama dia ke Timur Tengah, ninggalin Los Blancos buat gabung Al Ittihad. Kontrak 3 tahunnya itu nilainya lebih dari setengah miliar euro guys, tapi sayangnya jalan cerita ini malah masuk kategori kekecewaan. Para fans di sana nggak begitu suka sama Benzema, mereka kritik sikap dan kerja kerasnya. Bahkan katanya Benzema sempat pengen cabut karena ada masalah sama pelatihnya waktu itu, Nuno Espirito Santo. Walaupun udah mulai ada perbaikan sedikit, tapi ya nggak sesuai ekspektasi banyak orang. Sepertinya dia bakal selesaiin kontraknya sih guys, tapi perjalanan karirnya di sana nggak semulus yang dibayangin orang. Ngeri-ngeri banget ya guys kontraknya, triliunan-triliunan. Kita lanjut yang nomor 1 atau yang paling gede guys. Ada Lionel Messi yang dikontrak sama Barcelona dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan besaran kontrak 406
64,3 juta pound sterling atau setara 8,2 triliun rupiah. Ini kontraknya gede tapi waktunya juga lebih lama guys. Pemain-pemain terbaik itu biasanya yang gajinya paling gede kan guys. Makanya nggak heran kalau Messi yang emang jadi yang terbaik di sejarah sepak bola ini nongol di urutan pertama dalam daftar ini. Tapi pertanyaannya, apa Barcelona ngeluarin duit sebanyak itu buat Messi di usia segitu masih worth it? Waktu itu Messi udah nggak berada di puncak performanya lagi dan masa-masa dominasi Barcelona di Eropa udah lama lewat. Kontrak itu akhirnya jadi salah satu faktor yang bikin Barcelona terjebak dalam masalah keuangan yang sampai sekarang masih terasa guys. Bahkan ini yang bikin mereka nggak bisa ngikat Messi pas kontraknya habis. Tapi ya mereka harus tetap ngelakuin itu di tahun 2017. Messi itu Barcelona banget, jadi kalau mereka ngelepasin Messi waktu itu jelas bakal bencana banget buat klub. Jadi waktu itu bener-bener dilema banget buat Barcelona, nggak ada jawaban yang pasti bener atau salah guys. Nah itu dia guys tadi daftar 10 kontrak termahal sepanjang sejarah sepak bola. Gimana menurut kalian guys, kontrak mana yang paling mengejutkan? Apakah kalian setuju dengan keputusan klub-klub yang ngasih kontrak segitu? Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau kalian suka guys. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan info bola seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus. Makasih banyak udah nonton guys. Jaga kesehatan. Thank you. Bye bye. Peace.